Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Putri dengan NIM B210604. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bonding attachment dan bonding atonement dengan dosen pengampu Susianti SST MKEP. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bonding attachment dan bonding atonement. Bonding attachment. Bonding adalah proses pembentukan, kemudian attachment adalah membangun ikatan. Jadi, bonding attachment ini dilakukan beberapa menit pertama, jam pertama setelah bayi lahir. Jadi, bonding attachment adalah sebuah peningkatan hubungan kasih sayang dengan keterkaitan batin antara orang tua dan bayi. Hal ini merupakan hasil dari sebuah interaksi terus-menerus antara bayi dan orang tua yang bersifat saling mencintai dan memberikan keduanya pemenuhan emosional dan saling membutuhkan. Menurut Klaus Kleines dalam Lusa 2010, bagian terpenting bonding attachment itu ada 3. Yang pertama itu pengenalan, di mana pengenalan ini dengan melakukan kontak mata, menyentuh, berbicara, dan mengeksplorasi segala setelah mengenal bayinya. Yang kedua itu bonding atau keterkaitan, dan yang ketiga itu attachment. Elemen-elemen dan dalam bonding attachment itu ada 7. Yang pertama itu sentuhan atau indera peraba, yang kedua aroma, yang ketiga kontak dini, yang keempat kontak mata, yang kelima entrainment, dan yang keenam suara, dan yang ketujuh bioritme. Prinsip dan upaya meningkatkan bonding attachment yang pertama itu dilakukan segera atau menit pertama, yang kedua itu sentuhan orang tua pertama kali, dan yang ketiga adanya ikatan yang baik dan sistematis berupa kedekatan orang tua dan ke anak, dan yang keempat kesehatan emosional orang tua stabil, kelima terlibat pemberian dukungan dalam proses persalinan, dan yang keenam persiapan PNC atau prenatal care sebelumnya, yang ketujuh adaptasi yang baik, dan yang kedelapan tingkat kemampuan komunikasi dan keterampilan untuk merawat anak. Bonding atonement disebut juga dengan reaksi, yaitu satu reaksi ibu terhadap bayi, yang dimana saat bayi menangis, ibu perlu mengetahui apakah ia lapar atau ingin diganti popoknya karena ia merasa tak nyaman. Yang kedua itu reaksi ibu terhadap bayi, dimana respon bayi yang terjadi karena ia tahu bisa mengandalkan ibu. Ketika ibu merespon dan hadir saat bayi membutuhkan, artinya ibu sudah meyakinkan bayi dan membuatnya merasa aman. Manfaat bonding attachment dan atonement. Yang pertama itu kadar oksitosin dan prolaktin meningkat. Yang kedua itu refleks menghisap dilakukan dini. Yang ketiga pembentukan kekebalan aktif dimulai. Yang keempat mempercepat proses ikatan orang tua dan anak. Yang kelima pembentukan kepercayaan dasar pada bayi merasa dicintai dan merasa aman. Hambatan bonding yang pertama itu kurangnya support system, yang kedua kehadiran bayi yang tidak diinginkan, yang ketiga bayi dengan risiko atau bayi sakit prematur, bayi dengan cacat fisik, yang keempat ibu dengan risiko sakit. Ketika ibu sakit maka tidak akan terjalin bonding. Baik, itulah hasil penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.